sekali topiknya. Jadi topiknya ini Leave a Legacy, Write a Book gitu ya. Jadi kalau mau punya legacy itu menulis buku. Nah, jadi Pak Budi Sunarsihanto ini memang memulai nulis-nulisnya itu pada saat dia berada di komunitas One HR ya, back then di 2016. Jadi waktu itu Pak Pam ini kita punya kita punya di One HR itu punya 2 grup ya. Satu namanya One HR di Telegram, yang isinya lebih agak serius lah, ngomong HR gitu ya. Yang satunya lagi buat lucu-lucuan, namanya HR Ting Ting. HR Ting Ting tuh bukan Ayu Ting Ting, tapi penting nggak penting. Jadi kalau yang nggak penting-penting diomonginnya di situ gitu ya. Jadi pada suatu hari di tanggal 7 Januari 2016, pukul 23.59, sudah hampir midnight, ini Pak Budinya nanya ke saya, boleh nggak saya nulis morning note di One HR gitu, di One HR atau di HR Ting Ting? Nah, saya bilang, kalau tentang HR dan seputarnya silakan, tapi kalau bisa bermanfaat buat kedua-duanya, di copy paste kedua-duanya nggak masalah. Akibatnya, sampai 5 tahun kemudian, dari Januari 2016 sampai tahun ini 2021, sudah ada 5 buku yang ditelurkan Pak Pam ya, benar nggak tuh Pak? Jadi, betul. Sudah ada 5, jadi mungkin kira-kira setahun 1 lah ya. Padahal yang terakhir-terakhir bisa sampai 2 buku ini. Gitu. Jadi hari ini dengan One HR, Pak Pam Budi akan sharing sebagai seorang member yang paling setia dan juga member yang tidak berhenti sharing gitu ya. Jadi hari ini kita beruntung banget bisa dapat kesempatan untuk dengerin gimana sih caranya living a legacy dengan menulis buku dan menerbitkan. Jadi ini kiat-kiatnya sangat bermanfaat nih teman-teman di sini yang tertarik, berarti kayaknya udah punya rencana menulis, menerbitkan buku. Nah, silakan menyimak dengan semangat gitu ya. Dan saya nggak berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung berikan mic-nya kepada Pak Pam, dan kalau ada pertanyaan teman-teman silakan langsung di chat box saja. Waktu dipersilakan Pak Pam. Terima kasih banyak Mbak Sandra untuk openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana menulis buku, apa yang menjadi motivasi saya dan mengapa melakukan hal tersebut. Cuman ada surprise nih hari ini ya. Kebetulan saya bukan hanya menulis buku, tapi juga belajar menjadi coach untuk menyuruh orang, mengcoaching orang menulis buku. Dan orang pertama yang saya ajak untuk menulis buku adalah anak saya sendiri, namanya Ilma Al-Fadila. Hari ini dia akan sharing mengapa dia menulis buku, apa yang menjadi motivasi dia. Ilma, are you ready ya? Halo Ilma, she is in. Bentar kita cari. Banget tuh cuma baringan dan gua sama tidak perlu. Ini dia ada Ilma. Wah, kalau kayak gitu jauh. Maaf, yang lain bisa di mute sebentar. Oke. Ilma, thank you. If possible, I want you to share why you write a book, what is your motivation. Boleh bahasa Indonesia, boleh campur-campur saya. By the way, teman-teman, kenalkan ini Ilma. Dia akan tampil sebentar karena habis ini harus mandi dan mulai kerja. Dia kerja di Goldman Sachs di Dallas, makanya sebentar lagi harus berangkat. Silakan Ilma. Selamat malam semuanya, nama saya Ilma. Saya menulis sebuah buku berjudul How Did I Get 7 Scholarships in 7 Countries. Saya perhatikan bahwa banyak anak Indonesia yang sangat pintar dan mampu,
tapi mereka tidak termotivasi atau tidak tahu bagaimana mencari kesempatan untuk belajar luar negeri atau mencari beasiswa untuk melakukannya. Jadi saya ingin menulis buku untuk menunjukkan bahwa kalau saya bisa, mereka juga bisa. Saya ingin memotivasi anak-anak Indonesia dan berbagi sumber daya yang menurut saya bermanfaat. Saya juga menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi tentang beasiswa luar negeri ketika saya masih di SMA. Jadi saya ingin berbagi ilmu ini agar lebih mudah bagi generasi masa depan anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Ilma, makasih banyak sharingnya. Silahkan, Ilma sudah boleh mandi dan bersiap-siap untuk ke kantor. Thank you. You can leave now, sayang. Oke, sekarang saya akan memulai sharing saya dan saya akan share slide. Cek, apakah semua udah bisa melihat slide saya? Ya, bisa, Pak. Terima kasih. Bisa, Pak. Bisa. Apakah semua juga udah bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Sudah. Terima kasih banyak. Oke, good. Hari ini kita akan share tentang bagaimana menulis dan mempublish sebuah buku. Seperti Ilma bilang tadi, start with why. Mengapa kita menulis sebuah buku? Dalam konteks Ilma menceritakan bahwa motivasinya dia adalah ingin memotivasi semua anak Indonesia. Dia berhasil mendapatkan 7 beasiswa di 7 negara dan dia menceritakan caranya. Nah, saya akan mempunyai ide sendiri bagaimana cara saya, apa yang saya membuat saya termotivasi dan kemudian saya akan share trik-trik dan tips-tipsnya. Hidup saya terbagi menjadi list siklus dari 4 L. Saya hidup, I live, I have fun, I enjoy my life. Sampai sekarang. Kemudian I learn. Saya belajar setiap kali ya. Seperti Bu Sandra yang itu bukunya banyak banget. Saya di rumah juga punya banyak sekali buku because I learn and I read every day. Dari apa yang saya pelajari, saya mencoba menjadi leader. Leader bagi diri saya sendiri, keluarga saya, tim saya, dan bisnis saya. Nah, setelah itu nih, berikutnya adalah legacy. Film favorit saya zaman dulu, namanya Rumah Masa Depan. Dibikin oleh sutradara namanya Ali Shahab. Dia bilang, kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan dari kesuksesan dia sendiri. Tapi apa impact positif yang dia hasilkan dari orang lain. Lihat baik-baik ya. Live, learn, lead, legacy. Untungnya kalau bahasa Inggris semua kata yang dimulai dengan huruf L itu bagus-bagus. Sementara kalau di bahasa Indonesia ada lemas, loyo, lelah, dan lain lemas, letoy, which is not very positive. Tapi saya mengambil yang dari bahasa Inggris, makanya saya mencoba menjalankan ini. Problem kita adalah kadang-kadang pada saat kita naik ke L berikutnya, kita lupa pada L yang sebelumnya. Pada saat kita udah jadi leader, kita lupa bahwa we still have to live. Leader dimanapun masih harus punya hobi, have fun. Kadang-kadang kita jadi leader, kita lupa untuk learn, merasa udah pinter. So remember this, this is the 4L yang harus saya pikirkan dan saya lakukan setiap kali. Live, hidup, belajar, learn, lead, memimpin, dan meninggalkan legacy. Saya alhamdulillah udah pernah menjadi HR Director di beberapa perusahaan di Indonesia, pernah bekerja di luar negeri, dan saya ingin meninggalkan legacy. Apa yang akan menjadi kenang-kenangan bagi saya seumur hidup nanti, bahkan kalau perlu setelah saya meninggal masih ada legasi saya. Kira-kira inilah yang memotivasi saya membuat buku. Di sini ada tulisan dari Mark Angelou, if you are going to live, leave a legacy. Mark a mark on the world that cannot be erased. Tinggalkan sebuah tanda di dunia ini yang mungkin tidak bisa di-delete. Kira-kira demikian. Makanya saya meninggalkan tulisan saya di sosial media, saya mencetak buku-buku saya, menerbitkan buku-buku saya yang semoga tidak akan ter-delete. Ini adalah daftar buku-buku saya yang sudah pernah saya terbitkan.
Jadi pertama kali adalah Think Different, Act Differently, diterbitkan oleh Mizan. Nah, dengan tema Lead Yourself, memimpin diri kita sendiri. Dari situ pergi ke tema berikutnya, Lead Your Team, yaitu adalah memimpin tim kita. Dari situ melangkah ke berikutnya adalah Lead Innovation, memimpin sebuah inovasi atau bisnis kita. Tahun yang lalu pada saat ulang tahun saya men-challenge diri saya dengan menerbitkan biografi Mengejar Mimpi. Tahun lalu usia saya 52 tahun, di sini ada 52 bab. Satu bab untuk setiap tahun kehidupan saya, mulai dari Magetan, ke Bandung, ke Perancis, dan lain sebagainya. Saya mengcoaching anak saya, dan dia akhirnya menerbitkan buku sendiri. Bukan saya yang nulis, saya mengcoaching dia, dan dia menulis buku dalam 2 bahasa. Jadi dari depan ke belakang bahasa Inggris, dari belakang ke depan itu bahasa Indonesia. 2 minggu yang lalu ulang tahun saya yang ketiga 53 dan saya men-challenge lagi diri saya sendiri, bisakah saya menulis sebuah buku yang di luar pattern saya? Saya menulis sebuah novel berjudul Unplatonic Love. Dan ini beberapa karya saya, nanti saya akan share bagaimana. Dan pasti orang mikir, waduh Pak Pambudi jadi HR Director, jadi Dewan Penasehat di Ikatan Alumni ITB, jadi Ketua Dewan Pakar di Ikatan Alumni Habibie, gimana caranya bisa nulis semua itu? I will share today. Sharingnya adalah, pertama, why I wrote a book, what topic we can write, dan bagaimana. Ini terusang mengikuti filosofinya si Simon Sinek. Always start with why. Saya akan menceritakan idola saya yang pertama. Idola saya yang bernama Bapak Adur Raksanagara. Waktu saya kelas 1 SD, pelajaran berhitung diganti dengan pelajaran matematika. Dan pada saat itu, kakak-kakak saya sebelumnya belajar dengan buku Cerdas Tangkas dengan pelajaran berhitung. Jadi mungkin Pak Yosef akan familiar dengan buku ini, ya maaf, yang lain mungkin nggak tahu. Nah, saya digantikan dengan buku pelajaran matematika. Dan pada saat itu saya belajar matematika dengan himpunan kosong, sesuatu yang sangat abstrak, dan sesuatu yang irisan. Terus terang bagi saya sulit sekali mengerti matematika pada saat itu. Tentu saja teman-teman saya demikian. Akhirnya bapak saya punya ide, Le, meskipun paginya kamu belajar matematika, siangnya kamu tetap harus belajar berhitung. Dan ternyata belajar berhitung itu fun. Karena contoh-contohnya sangat sederhana. Saya belajar dengan sangat senang. Contoh yang mudah dimengerti. Ya. Saya seperti membaca sebuah novel. Hari ini Ani pergi ke pasar. Dia membeli 5 telur. 1 telur harganya Rp2. Pecah 2 telur. Pulangnya dia membawa telur senilai berapa? Contoh sederhana. Kebetulan nama-nama yang digunakan adalah nama-nama bapak ini, Pak Adur Raksanagara. Jadi ada nama Ani, Aman, Ati, dan lain sebagainya. Saya senang sekali, dan terutama saya mengerti matematika dengan konsep saya itu. SMA, saya punya guru matematika dan fisika yang sangat killer. Dan semua di kelas nilainya 3 atau 4. Saya pikir mereka nggak ngerti. Tapi alhamdulillah setiap kali nilai matematika saya dan fisika selalu 9 dan 10. Dan itulah saya mengagumi Pak Adur yang mampu menerangkan dengan konsep yang sangat sederhana. Kemudian saya pikir saya cuma jagoan di Magetan. Di ITB sempat beberapa kali ya tes matematika, alhamdulillah bagus. Bahkan sampai di Perancis nilai matematika saya tetap sampai yang terbaik. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita menerangkan dengan bahasa yang sederhana. Dia adalah idola saya yang pertama, dan saya bersumpah saya belajar dari dia, dan saya akan menerangkan apapun dengan cara yang sangat sederhana. Mau talent management, mau telekomunikasi, atau apa. Dan ternyata legasinya terus berjalan. Beberapa puluh tahun kemudian, saya berkenalan dengan istri saya, namanya Dini. Ya. Dan pada saat saya main ke rumah orang tuanya, dibilangin sama ibunya Dini bahwa kakeknya Dini adalah yang menulis buku Cerdas Tangkas. Dunia begitu kecil, ternyata saya menikahi cucunya dari idola saya. Dan ternyata sampai dengan saat ini setiap lebaran istri saya masih ngantri ya untuk mendapatkan pembagian royalti dari buku-buku ini.
So that's legacy. Itulah kenapa beliau menjadi idola saya. Idola saya kedua kebetulan hadir di sini. Terima kasih Pak Yosef. Beliau hadir di sini juga. Pak Yosef Batauna. Saya berkelana di luar negeri, bekerja di 7 negara. Dan kemudian tahun 2013 saya pulang menjadi HR Director di Citibank. Suatu saat saya mengikuti sharing session dari Pak Yosef yang diselenggarakan oleh One HR. Dan Pak Yosef pada saat itu menulis buku Kisah 10.000 yang Mengubah Nasibku. Dia punya konsep yang sangat sederhana. Seminggu dia harus menulis 2 kali. Dan kemudian kalau tidak salah dalam seminggu dia harus exercise olahraga 2 atau 3 kali. Beliau yang sudah sesibuk itu, sesenior itu masih punya waktu untuk menulis buku. Menulis artikel di blog beliau. Saya bersumpah Pak Yosef, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan mengalahkan Bapak. Dan memang pendidikan itu muridnya harus lebih jago dari gurunya. Pada saat Pak Yosef bilang dalam seminggu beliau akan menulis 2 kali, saya bilang saya akan menulis sekali seminggu, Pak. Cuman waktu itu exercise olahraga yang belum saya lakukan. Alhamdulillah tahun ini sudah saya lakukan dan mungkin beberapa melihat bahwa berat badan saya berkurang 14 kg. Anyway, thanks to be my role model dan saya menggunakan Bapak sebagai role model saya. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Saya kembali di Indonesia tahun 2013 dan seperti diceritakan oleh Mbak Sandra tadi mulai tahun 2014 saya menulis di Telegram grupnya One HR dan Facebook every day. Dan itu adalah tekad saya waktu itu kepada idola saya Pak Yosef. Dan karena saya menulis begitu banyak artikel, akhirnya saya terbitlah sebuah buku yang pertama tahun 2016. The rest is history. Sekarang saya seminggu sekali akan saya tuliskan dan saya taruh di LinkedIn, Facebook, dan Instagram saya. Karangan saya juga saya tulis dan saya kirim ke sekitar 50 WhatsApp group dan sekitar 12 Telegram group. Bagi saya, knowledge adalah sesuatu yang harus dibagikan sebanyak-banyaknya. Itu adalah wasiat daripada almarhum ibu saya. Hari ini saya akan share singkat tentang audience, topik, structure, writing, dan publishing. Kita mulai ya. Pertama kita lihat dulu topiknya, setelah itu audience-nya, setelah itu unique angle yang kita punya, dan how to tell a story. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Pak Budi, boleh saya ingatkan untuk 5 penanya pertama ada hadiah ya? Oh iya, hari ini silahkan bertanya, dan 5 pertanyaan pertama akan mendapatkan hadiah buku dari saya. Saya tanda tangan dengan namanya dia dan dikirimkan bebas ongkir tentu saja. Nanti di-charge ke Sinar Maslek. Mbak Sandra tolong diingatkan 5 pertanyaan pertamanya pernahnya di chat atau nanti di live? Di chat aja. Di chat nggak apa-apa. Nanti kita 5 live pertanyaan di chat langsung silahkan. Oke, good. Nanti pertanyaannya kita live kan orangnya gitu. Betul. Makasih banyak Mbak Sandra untuk mengingatkan. Oke, good. Topik pertama. Topiknya adalah kita menulis tentang sesuatu yang kita sukai. First thing first, you enjoy what you write. Kalau Anda nggak enjoy, nggak usah. Menulis adalah sesuatu yang memerlukan disiplin, tapi memerlukan ilham setiap hari. Kalau Anda punya ilham, kalau Anda suka, ilhamnya akan datang setiap hari. Don't worry about that. Kedua, audience. Mulai dipikirkan siapa audience Anda. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menulis untuk semua orang. Cannot be. Harus ada target audience-nya yang tepat. Seperti halnya kita mendesain sebuah produk. Ketiga, Anda menampilkan unique angle. Bagaimana unique angle ini? Misalnya Pak Yosef dengan pengalaman yang begitu senior di dalam bidang HR, puluhan tahun menjadi HR di beberapa perusahaan, beliau menjadi curhat para staf, dia menulis buku tentang curhat para stafnya dan ada angle unik dari situ. Yang menjadi coach mungkin memberikan coach yang tertentu. Seandainya Mbak Sandra akan menulis buku, mungkin karena beliau adalah salah seorang female leader yang paling terkemuka di Indonesia, mendapatkan anugerah perempuan Indonesia, mungkin dari angle situ. Whatever angle that you can use. Keempat, tell a story.
sangat boring kalau kita bercerita talent management adalah meliputi 4 hal. 1, talent acquisition. 2, talent development. Boring. Belum apa-apa orang udah akan ngantuk dan tidur. Caranya dengan menggunakan sebuah metode yang namanya tell story. Langsung saya akan ceritakan contohnya. Contoh of my style. Ini contoh dalam buku saya pertama. Topik saya menceritakan tentang leadership. Kebetulan tema itu adalah topik yang sangat saya suka. Saya punya banyak buku, saya terapkan semua ilmu. Saya menerapkan leadership di Cina, di Jerman, di Singapura, di Indonesia, di Australia pada saat saya bekerja. Topiknya leadership. Audiens saya siapa? Business leader, HR people, dan talent-talent yang akan menjadi leader. Unik angle saya apa? Saya punya pengalaman bekerja di 7 negara, pernah traveling ke 50 negara, dan saya pernah menjadi HR director di 4 perusahaan di 4 industri yang berbeda. Banyak yang cuma jadi HR director di bank aja, atau di FMCG aja. Saya pernah menjadi HR director di Telekom, di bank, di FMCG, di Aqua, dan sekarang di Bluebird, di transportasi. Berarti saya belajar banyak, dan itu adalah unique angle saya. Maaf, bukan saya sombong, tapi in the end, semua orang harus menemukan angle-nya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak dan mendidik anaknya. Sebagai seorang yang punya hobi berkebun atau apapun. Sebagai seorang yang memulai usahanya. Sebagai seorang aktivis sosial yang banyak membantu para pemulung. Whatever angle that you can use. Setelah itu saya menggunakan teknik namanya storytelling. Kenapa storytelling? Ya boring banget kalau saya menceritakan yang seperti saya bilang. Saya akan membahas talent management. Ada 4 hal dalam talent management. Makanya style saya namanya tell story. Saya akan menulis. Sebut saja namanya Dita. Malam itu kami bertemu makan malam. Dia datang dengan mengenakan gaun hitam dengan make up tipis yang tidak mampu menyembunyikan kecantikan alaminya. Something of that kind. Belum apa-apa udah tertarik. Kalau ingin tahu dari mana saya mendapatkan ide itu, saya tunjukkan asalnya. Mungkin beberapa bisa lihat. Ini adalah majalah Anita Cemerlang yang terbit sejak zaman saya SMP. Dan terus terang saya dulu adalah mengarang di majalah cerpen Anita Cemerlang atau Gadis. Jadi mungkin itu adalah storytelling saya. Kadang-kadang saya menggunakan nama Dita, Mita, Riana, Tiara, atau apapun namanya. But you know what I mean. Dengan menggunakan personality itu lebih hidup. Again, you don't need to copy, tapi this is my style and it work for me. Semoga Anda menemukan style yang work for you. Setelah itu kita structure booknya. Being a Leader, contoh dari buku saya yang kedua tentang leadership. Saya structure menjadi Being a Leader. Bagaimana memotivasi tim, bagaimana mengembangkan sebuah tim. Karena sebenarnya jadi leader itu sederhana. Anda harus mampu memotivasi tim Anda. Artinya supaya tim Anda bisa mau mengerjakan dan mampu. Ingat konsepnya, mau dan mampu. Mau itu adalah motivate, mampu itu adalah develop. Dan terakhir, Anda harus mampu merubah, mentransformasi, atau dalam bahasa saya adalah reinvent your team. Nah, setelah saya ketemu ini, structure-nya kemudian mulailah saya membagi dalam 4 kuadran ini. Being a leader, apa maksudnya ini? By the way, knowledge is free to share. Jadi Mbak Sandra, nanti setelah acara ini selesai PDF filenya silahkan di-share. Kedua, bagaimana memotivasi sebuah tim. Ketiga, bagaimana mengembangkan sebuah tim. Dan bagaimana mereinvent your team. Jadi semua ada plotnya. Seperti seorang arsitek. Di mana seorang arsitek itu dia selalu bisa menggambar rumahnya dulu sebelum dibangun. Nah, ini adalah bagaimana saya menggambar buku saya sebelum saya bangun. Setelah itu mulai saya tulis. Design is easy, development is easy. Execution and implementation will be very difficult. Dan di sini saya akan men-share bagaimana. Pak Pam, menulis buku itu repot banget ya. Ada berapa ratus halaman. Ayo.
Makanya perjalanan menuju sebuah pulau dimulai dengan satu dayungan. Makanya konsepnya adalah just do it. Remember, you are not writing a book. You are writing a page every day. Makanya konsepnya sesederhana, just do it. Bagaimana saya melakukan? One page per day, start in the morning, dan disiplin is the key. Artinya apa? Kalau kita harus menulis sebuah buku, itu kesannya ribet banget dan kesannya sederhana, sulit banget. Tetapi ya, kalau kita menulis 1 halaman per hari, masa sih nggak bisa? And this is what I do. Saya akan bangun tidur, sholat subuh tentu saja. Setelah itu pertama kali yang saya lakukan adalah saya menulis. Saya tidak akan melakukan aktivitas yang lain sebelum saya menulis 1 lembar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi buku kita. 1 halaman demi 1 halaman, lama-lama menjadi buku. Dan makanya 5 tahun setelah itu, saya sudah menerbitkan 5 buku. That's the power of one page. Self-discipline is a key to the ingredient. Berikutnya saya akan share bagaimana menerbitkan sebuah buku. Tentu saja ada banyak cara, and don't worry ya. Ada banyak cara menuju ke rumah, makanya di sini akan saya share 3 macam cara. 1, menemukan publisher yang sudah ternama. Kedua, menemukan independent publisher. Ketiga, melakukan yang namanya self-publishing. Saya akan sharing. Pertama, tentu saja dengan percontohan Anda kirim buku-buku tersebut dan Anda kirimkan ke para penerbit yang sudah ternama. Dalam hal konteks saya mengirimkan ke penerbit Mizan. Dalam konteksnya Pak Yosef, beliau mengirimkan ke Gramedia. Ada yang mengirimkan ke Alex atau kemanapun. This is some example. Nanti saya akan terangkan plus dan minus. Tapi Anda juga bisa, Pak, sulit, Pak. Mereka kayaknya susah banget, kualitasnya harus banget. Mereka harus hanya menerima dari penerbit ternama dan lain sebagainya. Boleh. So what you do adalah bisa juga mencari penerbit yang tidak setenar mereka. Namanya independent publisher. Dan Anda mengirimkan naskah Anda ke sana, nanti akan diedit oleh mereka. Namanya independent, berarti Anda akan membayar sendiri ya untuk buku-buku yang Anda terbitkan. Keuntungannya Anda berarti membayar sendiri ya, ada ISBN-nya, tetapi berarti Anda akan memperoleh semua hasil penjualan buku tersebut, bukan lagi melalui royalti. Nah, ini ada beberapa toko buku atau penerbit buku independen yang Anda bisa gunakan, tapi juga bisa Google untuk mendapatkan nama-nama independent publisher tersebut. Berikutnya, yang paling mudah tentu saja adalah self-publishing. Anda pengen cepat-cepat, Anda pengen kejar target, Anda mau jualan secepatnya, Anda bisa pergi ke Subur atau Revo untuk ngeprint sesuai selera Anda. Kira-kira begitu. Bukunya tentu saja tidak menggunakan ISBN. Atau bisa juga nanti mulai step by step. Anda mulai dulu dengan self-publishing ke independent publishing dan lama-lama semoga akan menemukan apa yang namanya dinamakan dengan established publisher. Saya sudah melakukan ketiga hal tersebut, makanya saya bisa membandingkan hal tersebut. Dan ini adalah plus minusnya. Saya pernah menggunakan Mizan, saya pernah menggunakan namanya Cita Media Independent Publisher, dan saya pernah melakukan self-publishing di Subur dan Revo. Apa keuntungannya? Yang pertama, kalau yang pertama keuntungannya Anda free, cost-nya itu adalah free, bahkan Anda mendapat royalty. Oke, plusnya apa? High quality, booknya ada ISBN, Anda mendapatkan royalty dan lebih populer. At the same time, mereka juga ngurusin penjualan dan distribusi. Biasanya menggunakan jalur toko buku yang mereka udah punya, Gramedia atau apa. Cons-nya, waktunya lama. And you don't have the control of the book content. Begitu dipegang sama mereka, quality kontrolnya dipegang mereka. Dan terus terang mereka sangat selektif. Saya beruntung bahwa 3 buku saya pernah lolos seleksi dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. But let me tell you, it's very, very difficult.
Saya sedang mencoba genre baru, saya menulis novel dan saya memulai dari awal, saya mencoba mengirimkan novel saya kemana. Yang kedua adalah independent publisher. Ini Anda bayar sendiri, sekitar 100 sampai 120 ribu per book. Medium quality, tapi booknya punya ISBN. Cons-nya nggak ada royalty, cost-nya relatif lebih mahal, dan Anda harus take care of sales and distribution. Self-publishing bisa revo, bisa subur tadi ya, paling cepat Anda bisa ngontrol. Kalau mau dalam 2 hari Anda terbitin, bisa. Tapi nggak ada ISBN, kadang low quality ya. And you have to take care of sales. Saya ingat pernah mengirimkan beberapa pilot book saya yang self-publishing, dan beberapa pembaca di sini termasuk Mbak Sandra bilang, ada beberapa kesalahan cetak, of course, atau kesalahan ejaan, of course. Itu termasuk pro dan cons-nya. Anda nggak bisa membuat sesuatu dengan cepat, tetapi ternyata maunya kualitasnya juga bagus. Ya kira demikian. What can be wrong? Banyak sekali hal yang bisa berjalan dengan wrong dalam penerbitan sebuah buku. Pertama, bukunya bisa aja tidak laku. Of course. Dan pertama kali biasanya memang buku kita belum laku. Kita belum terkenal. Berarti apa? Marketingnya diperkuat. Sosial media, book launch tour, melakukan tour. Saya sampai beberapa buku saya keliling kota, ke Surabaya, ke Malang, ke Medan. Bahkan saya pernah book launch ke Singapura. Case kedua, banyak salah cetak. Jangan panik. Ini kadang terjadi. Perbaiki edisi berikutnya dan lebih teliti. Kadang-kadang ada masalah kontrak dengan perjanjian penerbitan. Baca isi kontrak dengan hati-hati, konsultasikan dengan penasihat hukum bila perlu. Atau penerbitan terlalu lambat, diskusikan dengan penerbit, tanyakan apa yang bisa dibantu. But don't worry, eksperimen pertama biasanya tidak akan berhasil 100%, you learn and you improve. Bagaimana memilih cover design? Nah, ini makanya saya contohkan beberapa contoh. Bahwa sebenarnya ada pepatah bahasa Inggris yang salah. Don't judge the book by its cover. Dan bagaimana bisa tahu isinya kalau nggak lihat covernya. Jadi justru covernya harus melambangkan. Makanya buku saya yang pertama berisi Think Different, Act Differently. Langsung gambarnya serba misterius. Ada sebuah topi sulap. Karena di situ saya mengajarkan bagaimana kita harus lebih berinovasi. Kemudian ada lagi ya, Mbak Sandra, kenapa Mbak Meti baru masuk ya? Dia keluar dulu atau gimana? Anyway, on the way, jadi sekarang udah di rumah. Udah menggunakan laptop. Makasih banyak. Anyway, saya takut aja ada 2 Mbak Meti ya. Mungkin dia multiple personality disorder. Oh, Pak Budi, ini sudah banyak pertanyaan atau mau diselesaikan Sebentar, ini dulu? slide terakhir. Habis Oke. ini pertanyaan. Siap. Oke, ini slide terakhir. Kemudian berikutnya lihat baik-baik, ada buku tentang lead milenial. Berarti bukunya harus lebih funky. Biarkan pembaca mengerti apa isi bukunya dan jenisnya. Introduce, perkenalkan aktor-aktor Anda. Set the right tone. Follow the rule in design, harus make sense. Pay attention to detail. Kalau masalah cover nggak boleh ada kesalahan sama sekali ya. Dan kedua, punya style yang berbeda. Kira-kira demikian. Jadi saya sengaja tutup dengan bagaimana mendesain cover. Setelah itu kita buka tanya jawab, Pak. Dan nanti kemudian kita akan ada closing lagi dari saya. Oke, terima kasih sharing saya 30 menit. Setelah ini bagaimana kita akan saya udah stop, Pak. Kita akan tanya jawab. Silakan difasilitasi, Mbak Sandi. Oke, karena Mbak Meti sudah hadir, apa Mbak Meti mau mulai atau masih dengan saya dulu? Dengan Bu Sandra dulu ya. Oke, siap. Wah, manisnya nggak kuat. Baik, pertanyaan pertama ini dari Cynthia. Tia, boleh langsung menanyakan pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi ketidakpedean dalam menulis? Bagaimana ini Pak Pambudi biar supaya pertanyaan pede? Bagus.
Ibu Cynthia atau Mbak Cynthia, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya fokus pada kelemahan saya, mungkin saya juga bisa mendata 10 kelemahan saya dan saya tidak akan pede terhadap hal tersebut. Banyak sekali kelemahan saya. Tetapi saya fokus pada kelebihan saya. Berarti pagi hari saya bangun, saya akan menulis 10 kelebihan saya yang tidak dipunyai orang lain. Dan itu menambah kepercayaan diri saya. Dan dari 10 kelebihan saya akan mencari benang merah. Mana dari situ pengalaman yang saya bisa share ke orang lain. Saya banyak bergaul dengan CEO dan saya belum jadi CEO. Kalau saya fokus ke sana, saya akan minder. Saya banyak bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih kaya daripada saya. Kalau saya fokus ke sana, mungkin saya akan minder. But I don't do that. Saya fokus pada 10 hal yang membuat saya merasa lebih daripada orang lain. Kalaupun ternyata tidak ketemu, ada buku bagus banget namanya Strength Finder, diterbitkan oleh Gallup. Buku itu melakukan survei dan langsung online keluar 5 kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan itu build your confidence dan cari benang merah apa yang bisa Anda tulis. Apakah pengalaman Anda atau apa. So, lupakan kelemahan kita. Lupakan apa yang kita tidak punyai. Fokus dan bersyukur terhadap apa yang kita punyai. Makanya tiap pagi tulislah 10 hal yang membuat kita bersyukur. Demikian Bu Cynthia, terima kasih. Sip, sudah terjawab ya. Nah, tadi Cynthia adalah penanya pertama, berarti dapat buku. Yang kedua, Bapak Pamrihadi Wirario. Silakan Pak Pam, waduh kembaran saya nih. Boleh langsung chat live ataupun saya bacakan. Baik, karena belum bunyi. Bagaimana teknis untuk membuat tulisan manakala kita belum memiliki experience di bidang tersebut? Waduh, oke. Terus ada 2 cara untuk membuat tulisan, Pak Pram. Jadi 1, melalui pengalaman kita. 2, melalui apa yang kita baca. Berarti bisa juga kita membaca buku banyak-banyak. Makanya di belakang saya kan ada rak buku banyak-banyak ya. Kita menulis berdasarkan apa yang kita pelajari dari buku. Tapi kalau kita pelajari dari buku, jangan lupa tuliskan bibliografinya. Saya menyarikan ini dari buku apa atau buku apa. Salah seorang senior dan idola saya adalah Pak Effendi ya. Beliau juga hobi sekali ya menyarikan dan beliau selalu dengan fair dan sangat sportif menuliskan. Nah, apa yang saya tuliskan adalah saya sarikan dari buku ini karangan ini. Kebetulan kalau saya banyak sekali yang berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Misalnya dalam sebuah cerita, nanti ada seorang gadis namanya wanita namanya Dina. Biasanya sih tidak gadis lagi ya. Ada seorang wanita namanya Dina dan dia menceritakan masalahnya. Dan saya akan mengambil database di otak saya, hal yang pernah saya lakukan pada saat mengcoaching hal serupa, misalnya di Beijing atau di Singapura atau di Jerman, dan saya tarik benang merah ke situ. So, bisa melalui dengan apa yang kita pernah alami atau apa yang kita baca. Cuman kalau kita baca, harus dengan fair menentukan bibliografinya. Sumbernya dari mana. Begitu Pak Pam, makasih banyak. Baik. Yang berikut adalah pertanyaan dari Bapak Bowo Trahutomo. Silahkan, suruh itu dong, suruh apa namanya ngomong dong. Iya, mana ya tadi juga kalau ada langsung bisa langsung. Nah, sudah muncul wajahnya. Ya, Sandra, terima kasih. Tadi sebagian pertanyaan saya sudah sedikit terjawab oleh Pak Pam sih. Jadi tadi pertanyaan saya itu Pak Pam ini mendapatkan banyak sekali ide-ide itu apakah karena senang sekali melahap buku-buku begitu atau memang mencari inspirasi gitu dari kehidupan sehari-hari gitu Pak Pam. Oke, terima kasih banyak. Pak, saya akan share sebuah slide untuk menjawab pertanyaan Pak Bowo. Sebentar ya Pak ya.
Ide itu tidak banyak, udah kelihatan ya slide saya? Sudah. Oke. Iya, Pak Pam, kelihatan. Ide itu tidak banyak yang akan kita dapatkan dari kantor, Pak. Di kantor itu pikiran kita udah banyak sekali dengan masalah-masalah. Jadi ide kita nggak akan berkembang. Survei dari Van Wolven di bukunya Inspiration for Innovation menyatakan, kita dapat banyak ide di shower, Pak. Saya ini mandi itu bisa 6 kali sehari ya. Tadi Mbak Sandra bilang, ayo Pak masuk. Dan saya bilang, saya harus mandi dulu. I have a lot of idea pada saat saya shower. Kedua, pada saat saya tidur dan bermimpi ya. Itu saya juga banyak sekali dapat ide, Pak. Dan begitu bangun saya catat, Pak. Driving itu nggak tahu kenapa saya dapat banyak ide juga. Makanya sampai sekarang saya nggak menggunakan driver, Pak. Mungkin banyak yang tahu saya masih nyetir sendiri. Alhamdulillah selama corona ternyata malah lebih aman. Jadi ternyata saya dengan menyetir mendapatkan. Walking, saya jalan kaki setiap pagi 30 menit. Working out, exercise. Mbak Sandra ini rajin sekali working out, makanya dia dapat juga banyak ide. Atau before sleeping, saya sebelum tidur akan mencoba melihat apa yang saya lakukan pada hari itu dan apa yang bisa saya dapatkan. Talking to others, I love talking to others. Sampai ada beberapa teman yang bilang, chat aja lah, WA aja lah, atau telegram aja lah. But no, I like talking to others. Karena dengan talking to others, saya mendapatkan ide. Atau sometimes by being alone. Tadi jam 3 sore ya, di Sentul lagi hujan, dan saya lagi nggak ada meeting, lagi break. Saya berjalan kaki dalam hujan. Pengennya sih ada yang memayungin, tapi lagi nggak ada yang mayungin. But I love walking in the rain. Dan ternyata this is how I get the idea. Ini hanya beberapa contoh bagaimana kita mendapatkan ide. Apakah menjawab pertanyaan Pak Bowo? Terima kasih Pak Pam. Iya, sangat memberikan inspirasi Pak. Terima kasih. Makasih banyak. Baik, ini kelihatannya Mbak Meti sudah ready, jadi Mbak yang berikutnya ini akan melanjutkan. Silahkan. Baik, kita duet nih ya. Trio kuek-kuek sama Pak Pam. Pertanyaan berikutnya dari Klesia. Mbak Klesia, silakan. Coba cek yang di grup. Selamat malam Pak Pam, makasih banget, merci beaucoup. Saya penggemar Pak Pram nih dari awal COVID ngikutin tulisan beliau. Saya mau tanya Pak, saya mau nulis ya, sudah lama sebenarnya mau nulis tentang pengalaman jadi agent properti ya selama 20 tahun. Tapi kadang-kadang yang ada itu suka dilema karena jujur itu bukan passion saya sebenarnya ngajar ya. Saya dulu dosen bahasa Perancis sempat ngajar gitu kan. Jadi saya pikir gimana ya Pak caranya supaya kita bisa ngatasin itu gitu. Sebenarnya idenya sih udah banyak gitu. Malah sebenarnya sudah saya tulis sebagian sih sudah berapa puluh halaman gitu, mungkin hampir 100 gitu Pak. Alhamdulillah, keren. Ibu, maaf tadi dengan Ibu Klesia ya? Iya, Oke. Klesia. Ibu Klesia, mulailah dengan sesuatu yang kita suka. Berarti kalau Ibu passionnya dalam bahasa Perancis, mulai dulu. Itu untuk menjalankan sesuatu supaya terbina disiplin Ibu. Saya mengajari anak saya yang namanya Dandia untuk berdisiplin belajar matematika, tapi saya mulai dengan olahraga supaya dia tahu bahwa sesuatu itu harus dilatih setiap hari ya. Kita mulai dengan renang, kemudian kita mulai dengan nyanyi, kita mulai dengan berkuda. Akhirnya dia hobi banget senam. Dan pada saat senam dia melakukan itu setiap hari, akhirnya dia menjadi juara. Dan dia punya pikiran kalau gitu, kalau saya latihan matematika saya juga bisa mendapatkan nilai terbaik. Akhirnya dia transfer latihannya itu ke matematika setiap hari. Alhamdulillah tahun ini dia diterima di ITB Teknik Mesin, mengikuti jejak bapaknya, which is not very easy job to do. Nah, artinya apa Bu? Mulailah dengan sesuatu yang Ibu sukai. Berarti kalau Ibu suka menjadi dosen, passionnya belajar bahasa Prancis, Ibu memulai dengan menulis bahasa Prancis dulu. Setelah disiplin setiap hari mulai ada,
tinggalkan dan mulailah menulis tentang pengalaman Ibu sebagai agent. Karena apa, Bu? Passion itu adalah kombinasi ya antara apa yang kita suka, apa yang kita jago, dan tentu saja yang mendatangkan uang atau disukai audience. Passion is a combination what you are, what you like to do, what you are good at, and what bring you the money. Karena kalau nggak bring money, lama-lama juga ngapain juga. Sama buku juga. Kombinasi antara apa yang kita suka, apa yang kita jago di situ, dan apa yang akan disukai audience. Kalau mikir sendiri, Bu, nanti menulis dalam sebuah bidang yang orang lain nggak mau baca, ya ngapain juga. Nah, kira-kira begitu. But start with what you like, dan kemudian slowly ya, berubah kepada sesuatu yang kira-kira akan disukai audience. Jelas, Bu Klesia? Jelas Pak, cuma kadang-kadang kalau Perancis kan tulisannya saya banyak terinspirasi oleh penulis-penulis yang memang agak filsafat ya. Jadi jujur agak susah sih Pak nulis di bidang gitu. Cuma memang belakangan ini ya lumayan ya, karena saya sebenarnya travel writer juga, jadi sudah banyak nulis di majalah perjalanan gitu ya. Jadi nulis di blog juga sudah banyak Pak, sudah mungkin 800 atau 900 tulisan. Saya udah mulai dari 10 tahun lalu nulis secara rutin gitu. Nulis konten dan lain-lain. Cuma ya itu, kalau properti saya suka merasa, aduh saya tuh maksudnya udah di tahap pantas nulis nggak ya gitu loh. Sering ada pertanyaan yang kayaknya menggelitik gitu, yang merasa kurang apa saya pantas gitu nulis di situ gitu. Cuma saya sempat ada ide juga sih, sampai udah sempat mau bikin skenario, nanti akan bukunya itu akan dibikin film nih, akan bagus gitu loh. Jadi udah saya visualisasiin semua deh, udah saya pikirkan gitu loh Pak. Sempat kemarin kan lagi ngambil kuliah perfilman juga gitu kan. Jadi pengen nulis skenario atau apa gitu dari bukunya. Nungguin mentoring sih dari Bapak supaya nulisnya betul-betul konsisten. Kadang ya gitu, karena banyak dealing, banyak transaksi, sempat terbengkalai gitu loh Pak. Setuju. Bu, Iya. Nulis kok dibikin sulit ya? Sama nulis Prancis, filosofi, dan lain sebagainya. Wah, apakah saya udah bagus atau enggak? Konsepnya Nike apa, Bu? Just do it. Do not think too much. Berarti apa? Nulis aja sembarang apa yang ada di depan mata. I'm serious. Setelah itu baru dipilih-pilih nanti. Ingat, 1 hari 1 halaman. Saya tiba-tiba suatu saat pernah main juggling. Kebetulan saya pesulap dan saya bisa juggling dengan 3 bola. Kemudian tiba-tiba saya mikir bahwa kalau bisa juggling dengan 3 bola, berarti itu adalah juggling dengan prioritas. Artinya saya harus menjadi seorang HR director yang baik. Saya di rumah masih tetap harus menjadi ayah dan suami yang baik. Dan saya harus aktif di asosiasi sebagai ketua asosiasi. Itu adalah juggling priority. Saya nulis dengan itu. Saya main jeruk, saya nulis dengan itu. Saya lihat final ganda perempuan Indonesia di Olimpiade, tiba-tiba saya kepikir, gila, itu 2 orang keren banget tapi personalitinya berlawanan. Besoknya saya langsung tulis bahwa sebuah tim yang baik itu harus terdiri dari member yang berbeda-beda. Nggak bisa semuanya sama menjadi tim yang baik. Contoh sederhana. Do not think too much, just do it. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi penulis? Di atas langit masih ada langit. Saya itu kalau mikir, gila, di atas saya ada Pak Yosef yang lebih senior. Kenapa saya juga nulis? Hey, di atas saya ada orang yang lebih pintar. Kenapa saya nulis? No, you just do it. Ingat, fokus pada kelebihan Anda dan unique angle Anda, bukan pada kekurangan Anda. Makasih banyak, Bu Klesia. Makasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Prayitno. Pak Prayitno bisa open mic? Silakan. Halo, selamat malam Silakan. Bapak. Silakan Pak Prayitno. Ya, selamat malam Pak Pam. Monggo, Pak. Ya, Pak, sebetulnya tadi pertanyaan saya sudah banyak terjawab dengan Pak Bowo ya tadi ya. Gitu. Jadi satu aja sih Pak Pam, kan kalau kita menulis itu kadang-kadang ada suatu kondisi yang stuck lah kayak gitu. Nah, itu caranya buat mengembalikan kembali semangat kita untuk menulis. Biasanya Pak Pam gimana tuh, Pak?
Belok dulu dan tuliskan sesuatu yang Anda suka. Saya mempunyai komunitas di luar yang namanya isinya adalah orang yang cerita yang lucu-lucuan. Terus terang begitu. Nah, namanya aja di situ namanya garis lucu. Beberapa teman saya akan tahu itu di Facebook. Dan saking lucunya, saking noraknya itu tidak terbuka untuk orang lain. Nulis adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Berarti kalau saya lagi stuck dengan tulisan saya tentang leadership, saya akan nulis tentang sesuatu cerita lucu yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya stuck dengan cerita lucu, saya nulis cerita horor yang saya terbitkan Kamis malam. Saya stuck dengan itu, saya akan nulis cerita romantis tentang kegagalan saya untuk menembak gadis pada saat saya SMA dan pada saat saya ditolak dan betapa patah hatinya saya. Contoh. So change the subject. Dan pada saat yang tepat Anda kembali lagi ke situ. So remember this, seperti di kerjaan. Saya itu kalau kerja suatu saat saya lagi butek, then I will do something else. Mbak Meti dan Mbak Sandra tahu, saya aktif di sebuah grup namanya HR Director Indonesia. Begitu saya stuck di perusahaan, di urusan pekerjaan saya karena memerlukan pemikiran yang sangat kompleks, saya akan pergi ke WA grup itu dan saya akan melucu di situ, pasang foto makanan, gangguin, godain mbak-mbak di situ pada saat itu, dan saya kembali pikiran saya lebih fresh. Atau kadang-kadang mandi, Pak. I'm serious. Mandi itu membawa banyak ide dalam pikiran saya. Makanya saya ceritakan, saya kadang-kadang sampai mandi 6 kali sehari. Sabtu atau Minggu bisa 8 kali. I got a lot of ideas. Pantas Pak jadi putih. Ini karena lampu lagi ya. Oke, silakan. Berikutnya ya Pak ya. Monggo. Pak Agung Halim. Silakan. Monggo. Kayaknya nggak ada nih Pak. Oke. Atau Kalau mau dibaca? Pak Doni Gurning. Pak Doni Gurning, silakan. Wah, ini senior saya di ITB. Salam hormat. Selamat malam semuanya. Makasih banyak, Bang Doni. Ya, pertanyaan saya singkat. Mungkin saya sudah pernah tanyakan juga atau sekilas pernah saya bicarakan. Pertanyaannya begini, bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa tulisan kita itu layak untuk ditulis atau diterbitkan untuk jadi sebuah buku? Pertanyaan keren. Jawabannya, we don't know until we try. Berarti, you don't know, you cannot predict the future. Berarti gimana? Kalau saya akan melakukan itu, saya bikin dulu 5 edisi. Setelah saya bikin 5 edisi, saya akan kirimkan beberapa teman saya. Setelah saya kirimkan ke beberapa teman saya akan minta feedback. Tell me 3 hal yang paling bagus dari buku itu dan 3 hal yang menurut Anda bisa diperbaiki. Sederhana. Beberapa sahabat saya di sini udah bosen dengan tema saya 3+3. Karena saya punya IG Live, saya akan tanya 3+3 ya. Saya punya YouTube channel, saya punya 3+3 ya. Saya punya buku, saya punya 3+3 ya. Dan mereka, beberapa sahabat saya di sini, maaf, ada di sini ada Teh Anis, di sini ada Mbak Meti, ada Mbak Sandra. Itu semua udah bosen karena saya tanyain. But your friend are your best judge. Karena kadang kita nggak bisa menilai karya kita sendiri ya. So what do we do? Cetak dulu Mas Bang 5 biji, sebarkan ke teman. Setelah dicetak 5 dan disebarkan ke teman, nah, kemudian dikembalikan, diperbaiki, dicetak lagi 5 lagi, kirim ke yang lain. Dalam sebuah software development itu namanya beta version. Dalam inovasi itu namanya adalah pilot project. Zaman dulu zaman dulu kelihatannya sebuah produk harus perfect sebelum kita launching. Zaman sekarang just do it, Nike, then you improve later. So jawabannya, we don't know, but we try, and we improve again. Kira-kira demikian, Bang Doni. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Doni. Next. Berikutnya Pak Samrin. Monggo Pak Samril. Siap, Pak. Alhamdulillah, sahabat saya dari Makassar, Pak ya. Siap. Siap, Pak. Silakan, Bapak.
Tadi mungkin sudah sempat dijawab juga ya, tapi mungkin ingin mendalami lebih jauh. Saya juga terkadang suka menulis, tapi untuk konsistennya itu yang sulit, Pak Pang. Jadi, kalau ada deadline ya, terkadang bisa dapat tuh. Kalau misalnya nggak ada, loss lagi. Nah, gimana caranya tuh biar menjaga yang tadi disebut self-disiplin itu, Pak Pang? Bagus. Kadang-kadang kita lagi nggak punya motivasi ya. Konsep saya namanya 3M. Motivasi itu terjemahnya dalam diri kita ada dua macam hal. Maaf Mbak Meti, itu emang orangnya ada dua ya. Kok yang satunya belum dimatiin. Nah, yang satunya senyumnya agak creepy, saya nggak bisa konsentrasi. Oke, maaf banget. Oke, so disenyumin cewek kok grogi ya. Aduh, saya matiin video dulu ya, tersipu-sipu malu. Anyway, saya harus fokus kembali ke Pak Samuel. Oke, konsepnya 3M, Pak. Motivasi itu ternyata ada dua hal. Ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan. Nah, kadang-kadang kita menganggap bahwa menulis itu sesuatu yang menyebalkan karena kita lagi nggak termotivasi ya. Dan kita tertendensi pengen melakukan sesuatu yang menyenangkan dulu. Ternyata salah, Pak. Saya selalu melakukan yang menyebalkan dulu. Dan hal yang menyenangkan adalah reward bagi apa yang saya lakukan dengan menyebalkan. Contoh, hobi saya kalau pagi jalan kaki misalnya. Berarti saya nggak akan jalan kaki. Padahal jalan kaki, alhamdulillah rumah saya di Sentul, oksigennya bagus, udaranya seger, masih ada suara burung berkicau di pagi hari, bird chirping. Masih ada ular Pak kadang-kadang bermelata di pagi hari. Saya senang dengan nature. Tapi saya nggak akan jalan-jalan sebelum selesai menulis satu halaman. Atau misalnya, saya terus terang juga masih hobi main PlayStation. Saya baru saja dapat PlayStation 5. Bagi saya kalau saya main football di PlayStation, nah itu udah enak banget gitu ya. Nah, saya nggak akan main PlayStation sebelum main yang satu halaman tadi selesai. Dan ini berlaku bagi semua orang, Pak. Anak-anak saya didik. Nggak boleh main sebelum belajar. Nggak boleh melakukan ini sebelum belajar. Ingat 3M, motivasi, menyebalkan duluan, dan menyenangkan. Saya menerapkan ini di kantor, Pak. Kalau di kantor ada yang saya lakukan dan saya sebel, saya duluin paginya. Nanti yang siangnya adalah hadiah bagi saya sendiri. Karena kalau enggak, kita terlanjur melakukan yang menyenangkan, lupa untuk yang menyebalkan. Jadi saya mereward diri saya sendiri ya dengan yang saya senangi ya setelah saya selesai melakukan yang saya sebelin. Kayak begitu. 3M, motivasi, tapi yang menyebalkan dulu, dan anggap yang menyenangkan dilakukan di terakhir, itu adalah reward bagi kita sendiri. Demikian Pak Safril, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Berikutnya Mbak Anis. Silahkan Teh Anis. Panjang pertanyaannya nih Mbak Anis. Makasih. Intinya Silahkan, sih, Bu. intinya aja ya. Kan Mas Fahmi itu menulis setiap hari, lalu kemudian tulisan-tulisan yang seperti lepasan itu bisa dikumpulkan jadi satu buku yang berarti kan satu topik yang searah gitu. Sementara kan seringkali kita pengen nulisnya itu random ya. Ya, saya bukan kita. Saya kalau menulis random, tiba-tiba hari ini pengen nulis tentang apa, besok tentang apa gitu. Nah, apakah ketika Mas menulis itu sebetulnya sudah punya planning dulu? Aku tuh mau nulis hanya di seputar topik ini misalkan kayak gitu. Bagus. Makasih banyak. By the way, Ibu Anis ini adalah salah satu cucunya Bapak Adu Raksanegara yang menjadi idola saya. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan adalah termasuk mau berterima kasih kepada cucunya idola saya tadi. But anyway, yang saya mau jawab adalah, misalnya kita sedang pergi ke Bandung. Mestinya kan kita nyetir ya, kalau kita pergi ke Bandung itu kita nyetir. Berarti seharusnya aktivitas yang kita lakukan adalah kita menyetir mobil menuju ke Bandung. Kok tiba-tiba berhenti di rest area? Kok tiba-tiba makan di rumah makan Ciganea? Kok tiba-tiba sholat? Kok tiba-tiba kencing? Kenapa? Apa hubungannya dengan ke Bandung? Nah, berarti yang dibilang oleh Teh Anis tadi benar, bahwa kita itu udah punya grand plan. Yang lain itu bukan random. Yang lain itu kita lakukan
Karena seperti dibilang Pak Bowo atau Pak Samril tadi ya, bahwa kadang-kadang kalau kita lagi buntu, kita perlu melakukan sesuatu yang lain. Saya punya plan rencana ke Bandung. Tapi ya kalau saya belet pipis, kalau saya nggak berhenti, ya saya nggak akan nyampe di Bandung juga. Berarti saya akan berhenti dan melakukan distraction tadi. Nah ini sama. Makanya saya bukan random sama sekali. Saya punya plan. Tapi kalau inspirasi lagi mati, saya akan menulis cerita horor. Kalau inspirasi lagi mati, saya akan menulis cerita lucu. And everything. Jadi hidup tetap ada rencana. Nggak boleh pokoknya asal random saya nulis segala macam, nanti maaf, bukunya nggak jadi-jadi dong. Karena hari ini saya aja tentang ini, kira-kira begitu. Berarti saya sudah punya plan. Ingat baik-baik, dulu saya menulis tentang lead yourself, lead your team, lead your business. Buku saya berikutnya adalah tentang entrepreneurship. Judulnya Start the Business the Right Way. Saya sedang tulis buku itu. Udah selesai 2 atau 3 bab dari sekitar 15 bab. Tapi lagi stuck, ya saya nulis cerita horor. Lagi stuck, saya nulis cerita tentang mungkin mantan saya zaman waktu SMA atau kuliah atau apapun. Yang melupakan saya tentang itu, tapi membuat saya terus menulis. The idea is keep writing every day. Dan saya nggak melakukan aktivitas apapun sebelum saya menulis satu halaman. Makasih Teh Anis. Terima kasih juga. Selanjutnya Terima kasih, Mbak Francisca. Halo. Waduh, ada Francisca. Apa kabar? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Selamat malam Mas Pam. Seru Selamat banget. malam. Iya, sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab di atas-atas. Jadi sulit ya memotivasi tiap hari supaya rajin menulis gitu, dan luar biasa memang harus motivasinya harus kuat. Kemudian ya tadi juga saya penasaran, kadang ingin menulis tapi apakah mungkin dibumbui dengan sesuatu gitu ya yang enggak real, misalnya apakah itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Dan tadi nyambung sama yang diceritakan sama Mas Pam, kadang cerita mentok di sini. Saya dosen, jadi kadang saya menulis materi kuliah, kemudian paralel menulis yang lain, paralel lagi menulis yang lain gitu. Nah itu kadang nggak selesai juga. Nah kayaknya udah kejawab juga, memang harus menentukan motivasi ujungnya mau kemana gitu ya. Gitu sih. Makasih banyak. Perlu motivasi lebih. Ya, makasih Mas Pam. Tapi memotivasi ini memang harus ngasih reward ya buat sendiri ya. Dan tujuannya kita nulis buat apa. Terima kasih, memotivasi Mas Pam. Thank you. Makasih banyak Mbak Meti. Francisca ini dulunya sahabat baik saya. Dan dia mengirimi saya serabi. Dia mengirimi serabi yang paling enak di seluruh dunia. Serabi cinta namanya. Dengan kuahnya yang begitu manis. Kemudian saya harus diet. Dan pada saat itulah saya harus kejam dan bilang saya nggak pesan serabinya lagi. Itulah kenapa sekarang teman baik aja, tapi please stop sending me food. Anyway ya, pertanyaannya bagus. What I'm saying adalah seperti yang saya bilang tadi. Begin with the end in your mind. Seperti halnya Ilma, yang pada saat dia belajar dengan berat, dia sudah menempelkan poster universitas dia di Amerika yang dia mau pergi ke sana. Ditempelkan di depan meja belajarnya. Di print A3. Dia Photoshop dirinya sendiri lagi jalan sama teman-temannya di sana. Dan apa yang terjadi? Perjalanannya memang berat. Perjalanannya memang berat sekali ya. Tetapi ya dia lihat itu dan setiap kali ya dia selalu ingin dan setiap kali dia selalu ingin bangkit lagi dari demotivasinya. Pada saat dia harus berjuang untuk mendapatkan beasiswanya, dia belajar literally 12 jam sehari. That's a lot. Tapi itulah self-discipline. Menulis bukan tentang menulis. Menulis tentang melit diri sendiri, memimpin diri sendiri ya.
dan mengontrol diri sendiri. It's about self-leadership. Dan itulah yang saya pelajari dari menulis. Saya mengontrol diri saya sendiri ya, supaya saya bisa mampu mengontrol diri sendiri. Dan sekarang alhamdulillah, dulu saya sulit sekali diet dan menurunkan berat badan. Sulit sekali berolahraga. Karena sekarang lebih disiplin, alhamdulillah, saya bisa turun 14 kg. Dan saya masih bercita-cita turun 10 kg. Pelan-pelan. Tapi ya itulah manfaat menulis bukan hanya tulisannya, tapi self-discipline and self-leadership. Dan itu bisa motivasi dengan begin with the end in your mind. Kalau perlu Francisca udah gambarin, bikinkan cover dari buku yang akan ditulis. Taruh di depan meja. Dan itu. Dan kalau motivasi turun nanti bilang, kalau saya nggak nulis hari ini, nanti bukunya nggak jadi-jadi dong. Kira-kira begitu. I challenge you to do that. Makasih banyak. Thank you. Next, Berikutnya silakan. Mas Fazril. Silahkan Mas Fazril. Open mic Mas Fazril. Oke, kayak tidak ada deh. Pak F. Pak F masih ada di sini? Ya, masih. Silakan Terima kasih. Pak. Keponakanku yang cantik dan cendekia, Meti. Mas Pam, ini ada, saya sampai sekarang belum nulis buku nih Mas Pam, akhirnya. Hanya nulis cerita-cerita pendek, dan itu pun juga bisa dari mana-mana. Nah, saya mau tanya, is it good to have a ghostwriter? I want to write something yang relatifly cukup serius, tapi dengan cara yang bagus. Dan untuk itu apakah saya perlu yang membantu atau ghostwriter? What do you think, Mas Pam? Okay, good. Sometimes yes, sometimes no. Kalau Anda tidak punya waktu, then okay, gunakan ghostwriter. Kalau Anda punya waktu, why not? Pembaca Anda ingin mengenal Anda. Pembaca Anda ingin mengenal keunikan daripada Anda sendiri. Dan ada uniqueness dari Anda yang tidak dipunyai oleh ghostwriter. Jadi kalau Anda punya waktu, silahkan Bapak, tuliskan sendiri. Nah, semua buku saya tulis sendiri, kecuali ya, buku keempat. Pada saat saya menerbitkan, pada saat menerbitkan buku biografi saya, Mengejar Mimpi ya, yang sama Pak Effendi disarankan bukunya mestinya From Magetan to Paris. Terima kasih usulannya. Akhirnya saya memilih Catching the Dream, Mengejar Mimpi. Karena saya pengen memotivasi anak-anak seluruh Indonesia. Saya pengen menerbitkan buku itu pada saat saya berumur 52 tahun. Saya pesulap, bagi saya 52 adalah angka keramat, Pak. Dalam satu deck playing card ada 52 kartu, Pak. Jadi ada 52 bab dalam kehidupan saya. Saya udah mau nulis, tiba-tiba saya realize, gile, tinggal 2 minggu lagi ya. Nggak ada waktu, Pak. Yang saya lakukan, semua cerita hidup saya rekam, saya kirim ke ghostwriter. Kebetulan saya beruntung, ghostwriter saya adalah penterjemahnya Danit dan Brown. Jadi dia yang menuliskan semuanya lagi ya. Jadi buku Mengejar Mimpi itu ditulis oleh ghostwriter bernama Mbak Diah. Dan dia adalah penterjemahnya bukunya si Dan Brown. Nah, tapi ya saya menyarankan bahwa sebaiknya buku ditulis sendiri ya. Karena gaya penulisan kita nggak akan dapat kalau ditulis. Sehebat apapun ghostwriter, she is not us. She cannot understand us. Nah, kecuali kalau Anda sibuk banget dan nggak ada waktu, then you go for it. Begitu Pak Effendi. Makasih banyak Bapak. Terima kasih, Mete. Baik. Berikutnya Pak John Kennedy. Apakah masih ada di sini? Pak John, silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih. Halo, selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Ya, sebenarnya saya ada 2 pertanyaan Pak. Silakan Bapak. Tapi bukunya 1 kalau masih dapat. Oh iya. Semoga dapat Pak, walaupun saya bukan pertanyaan yang kelima, udah yang keberapa ini. Silakan. Mungkin pertanyaan yang saya tulis di chat tidak jadi saya tanyakan Pak. Boleh Pak ya? Ini pertanyaan yang Monggo. kedua sih. Boleh. Bebas tetapi sopan. Iya, terima kasih Pak Pam. Pertanyaan dia lebih kepada teknik menjual buku Pak. Kebetulan saya sudah menulis
satu buku yang solo masterpiece kumpulan puisi. Saya baru Desember kemarin terbit, Pak. Sampai saat ini baru 8 buku, dan itu kebanyakan sih saya jual pada koneksi di LinkedIn, mulai promosi di LinkedIn. Untuk saat ini masih belum ada penjualan lagi, Pak. Ini tekniknya gimana ya, Pak? Ya, karena emang bisa disebut saya penulis pemula gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih banyak. Pak, menjual buku seperti menjual produk. Apa yang berbeda dari buku itu? Buku itu banyak, Pak, puluhan ribu. Berarti Anda harus mengemas itu dengan menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Mobil Wuling datang ke Indonesia dengan bilang mobil kami canggih, harganya relatif lebih murah. Mobil Toyota datang dengan bilang, kalau kalian beli Toyota, maintenance-nya gampang, harga jualnya tinggi. Hampir semua taksinya Bluebird selalu Toyota. Kenapa? Karena mesinnya bagus, kalau dijual lagi harganya tinggi dan nyaman untuk penumpang. Mobil BMW bilang kalau Anda pakai ini prestige, berarti kalau Anda naik pakai mobil ini, image Anda akan tinggi. What I'm saying adalah Anda harus merumuskan 3 hal yang menarik dari buku Anda. 3 hal itu apa dan Anda menggunakan itu untuk menjualnya. Kalau cuman bilang saya jual buku, mohon maaf banyak sekali yang jual buku. Jadi Anda harus menulis apa yang berbeda dari buku Anda dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Suatu saat, Pak, kalau memang perlu, pada saat Anda menulis buku berikutnya, Anda udah memikirkan itu dari awal. Jangan bukunya udah selesai mau jualan baru dipikirkan. Tapi mungkin Anda berpikir apa yang berbeda dari buku Anda yang akan Anda tulis. Namanya produk diferensiator, Pak. Jelas, Pak? Jelas, Pak Pam. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Ibu atau Bapak Cahyani Windarto. Terima kasih Om Pam atas seri yang sangat inspiratif. Sebagian dari yang akan kita tanyakan sudah terjawab, tapi saya ingin mendapatkan insight yang lain. Kalau kita mengenal ada paling tidak 2 jenis tulisan. Pertama artikel populer, kedua artikel ilmiah. Dari kedua-duanya itu bisa dikumpulkan apakah itu menjadi sebuah buku atau hanya dalam sebuah minimal book chapter, bagian dari buku. Nah, yang ini kita tanyakan, terkadang kan kita ingin supaya apa yang kita tulis itu mendapatkan bobot dan dikenal sebagai tulisan yang bermutu dengan mendapatkan referensi atau pengantar atau yang semacamnya dari ahli-ahli di bidangnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut, Om Pam? Oke. Pak, again, you are starting with something too complicated, Pak. Anda pengen bikin film yang laris dan dapat piala citra. Ada nggak, Pak? Yang bisa bikin begituan cuma Teguh Karya pada saat itu, Pak. After that, hampir semua film yang dapat piala citra nggak laku. Dan hampir semua film yang laris nggak dapat piala citra. That's the fact of life. Sometimes hidup is pilihan. Istri saya juga pengennya dapat suami yang cakep, pinter, kaya, dan lain sebagainya. But they don't exist. Mungkin. Atau saya mungkin pengennya, okay, I will stop doing it. Nah, tapi maksud saya adalah sometimes life is choice. Mungkin suatu saat Anda bisa bikin itu, tapi terlalu dreaming, terlalu muluk-muluk. Kalau dari awal, mungkin Anda akan bilang bahwa saya pengennya bukunya itu adalah yang bermutu, dihargai akademis, laris di pasaran, banyak yang beli, too complicated. Dan karena too complicated, you will never start. Konsep yang saya share di buku saya yang ketiga, judulnya Lead the Innovation adalah Think Big, Start Small, Act Now. Berpikirlah ide yang besar, mulailah dari yang kecil, tapi mulailah sekarang juga. Bapak berpikir, think big, start big, never start. Jadi Bapak berpikir besar, tapi pengen memulai dengan yang besar, nggak berjalan. Makanya Anda harus memilih pada awal. Setelah itu pelan-pelan 2 atau 3 buku,
kemudian Anda akan mulai berusaha untuk ke arah yang sana. Mungkin akan bisa. Begitu Pak, life a choice, we have to make that simple choice. Makasih Pak. Berikutnya Pak Edwan Hamidi. Silakan Pak Edwan. Ya, selamat malam Pak Pam. Selamat malam Bapak. Saya mau tanya pertama dalam storytelling Pak ya. Dalam storytelling itu harus diceritakan di pendahuluan saja atau di setiap bab? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila menceritakan pengalaman pribadi saya dalam melakukan sesuatu keputusan dan sebagainya, apakah menggunakan nama saya pribadi atau pakai nama samaran, Pak? Terima kasih, Pak. Good. Pak, nama pribadi atau nama samaran itu adalah pilihan Bapak. Oh ya, by the way, sebelum saya teruskan, saya mau menyapa sahabat saya dong, jauh-jauh dari Seattle. Ini jam 7 atau jam 8 pagi ya, udah bangun dan ngelihat pengen dengerin sharing session ini ya. Selamat pagi Kuswa Dewi, makasih banyak udah datang. Ini sahabat saya di ITB dulu juga. Thank you very much. Oke, saya teruskan dengan Pak. Maaf saya sampai lupa, nggak fokus ya. Kata Mbak Sandra begitu ada wanita, saya nggak fokus. Pak siapa tadi Pak? Pak Edwan. Pak Edwan, makasih banyak Pak Edwan. Oke, anyway ya Pak, masalah itu nama Anda atau nama samaran silahkan, it's your choice. Kalau Anda merasa comfortable, gunakan nama Anda sendiri. Kalau Anda merasa ada sedikit yang memalukan, ada yang mau Anda proteksi ya, identiti Anda, padahal at the same time Anda juga tetap harus menceritakan cerita dan pelajarannya, gunakan nama samaran. Itu satu. Kedua, dalam sebuah story dalam setiap bab, apakah kita harus storytelling terus-menerus atau diselang-seling? It's your choice. Kadang-kadang saya selang-seling karena ada teori dari manajemen yang mau saya sampaikan, dan mungkin tidak bisa menggunakan storytelling terus-menerus. Nah, berarti ya, again it's your choice. Kalau Anda bisa survive dengan storytelling terus-menerus dan ceritanya bagus, go for it. Kadang-kadang perlu diselang-seling. Nah, buku saya yang kedua semuanya storytelling. Buku saya yang ketiga ada selang-seling antara storytelling dan penyampaian teori. Next, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu Atini. Waduh, oke, terima kasih Bu Atini. Saya kasih background dulu. Bu Atini adalah anaknya pengarang terkenal di Indonesia, almarhum Bapak Muhammad Diponegoro. Beliau dulu adalah pengarang cerpen yang sangat terkenal. Saya banyak membaca karangan beliau dan menggunakan metodenya dalam karangan-karangan saya. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Atini. Saya mau nanya yang mungkin nggak terlalu berhubungan dengan berhubungan sih ya. Untuk bisa menulis, Pak Pam, biasanya kan kita juga harus punya apa sih background dari bacaan-bacaan. Katanya kalau untuk bisa menulis itu harus banyak membaca juga. Nah ini saya Pak Pam gimana dapat waktunya untuk bisa banyak membaca dan banyak menulis juga gitu. Oke, good. Itu aja sih. How to make time for that gitu. Wah. Yang ini saya diajari oleh coach saya. Coach saya malah nggak come up with this theory, tapi coach saya ini ya mengamati saya dan kemudian dia bilang, Papa itu melakukan 4 hal ini. 4 ya, Maya? Oke. Mama cerita dong, suaranya aja langsung. Oke. Ini saya di sebelah ada coach saya, Mama Dini namanya. Dan dia yang mengamati saya dan dia menceritakan. Saya sendiri nggak come up with the theory. Tapi ya, yang pertama kali saya lakukan biasanya adalah baca, betul ya Maya? Dengar dulu, sorry. Dengar, baca, ya. Dengar, baca, tulis, bicara. Oke, good. Konsepnya itu, sesederhana itu. Jadi kita itu dari bayi biasakan mendengar. Dan terbiasalah mendengar dengan baik. Oke, itu that's number 1. Kita kebanyakan ngomong, kita lupa mendengar. Padahal kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Harus lebih banyak mendengar daripada membaca. Jadi saya ini kalau lagi sharing session banyak ngomong, tapi ada masanya di mana harus mendengar. Dengan mendengar kita observasi dan lain sebagainya. That's number 1. Kedua, baca.
Karena dengan baca, ingat dengar dan baca itu kan berarti menyerap. Ya, nah saya membaca banyak. Waktu SD saya saking bingungnya pengen baca, padahal nggak ada bacaan. Nah, buku perpustakaan SD saya tamatkan. Serius. Sekarang kalau Anda ke rumah saya, beberapa di antara sahabat saya di sini ya udah ada yang pernah main ke rumah saya kalau nggak salah. Nah, beberapa yang ke rumah saya akan lihat buku saya berserakan di mana-mana. Lemari buku saya itu saya desain khusus supaya mengcover buku itu, dan masih nggak cukup. Di toilet ada buku, terus terang, serius. Di kandang, di gudang ada buku. Because you read then you can absorb the information. Nah, setelah membaca, Anda menulis. Setelah membaca, Anda ngomong. Setelah Anda ngomong, Anda menulis. So everything is like that. Berarti gimana? Saya memulai dengan mendengar dan membaca supaya kita menyerap banyak informasi ya. Kemudian saya akan berbicara ke orang lain. Makanya dalam storytelling saya, kalau Bu Atini lihat dan lihat baik-baik di Facebook saya, ada artikel yang saya juga baru launching hari Senin kemarin. Nah, saya mencerita ada yang namanya Dita, dia datang ke saya dengan ini. Setelah itu I will tell her the solution. Nah, setelah I tell her the solution, then I will write that. Jadi ingat baik-baik, dengar, baca, setelah itu saya bicara, setelah itu saya tulis. Nah, banyak orang yang melupakan siklus ini. Maunya nulis, tapi belum baca. Lalu terus yang mau ditulis apa? Belum mendengar dari orang lain, atau belum dibicarakan. Ternyata saya dengan melakukan itu jauh lebih mudah sekali untuk menceritakan. Oke. Thanks to my coach yang ada di sebelah saya saat ini ya. Dia yang mengamati saya and she come up with this, ternyata siklusnya urutannya memang begitu. Kalau Anda melupakan urutan itu, maka ada sesuatu yang akan terlupakan dan membuat proses menulis menjadi tidak lancar. Oke, Bu Atini. Ya, terima kasih Pak Pam, terima kasih. Terima kasih. Baik. Berikutnya Mas Erdo Dasian Garnabi. Silakan Mas Erdo. Selamat Ini malam, ITB Pak juga Pam. ya Mas ya? Iya, juniornya Pak Pam nih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih undangannya Pak Pam last minute. Makasih banyak. Ya, Pak mau tanya Pak, kan ini sekarang di tengah gempuran konten digital nih Pak ya. Apakah menurut Pak Pam tulisan dan buku itu masih diminati nih, terutama untuk generasi Z dan generasi setelahnya nih, yang konon katanya menurut penelitian attention span-nya tuh makin pendek tuh Pak. Lebih suka video aja, video yang pendek gitu dan seterusnya. Yes. Gimana Pak Pam? Oke. Makanya I do all of them. Saya punya tulisan yang singkat. Saya punya tulisan yang 3 halaman. Saya punya YouTube video channel yang 30 menit. Saya punya video klip yang 3 menit. Saya punya IG live yang 30 menit. It's about branding, Pak. Kalau ditanya kenapa, karena cita-cita saya untuk share knowledge with as many as people as possible and for free. Itu amal jariah saya. So what we are doing adalah memang betul, Pak. Anak muda maunya cepat. Tapi kalau terlalu cepat 2 atau 3 menit, terus belajar apa? Malah kadang-kadang TikTok itu menghibur, tapi nggak ada pelajarannya. So what you can do about that? Boleh aja bikin TikTok. Tapi setelah itu di bawah ditulis, if you want more information, go to my YouTube. Kasih linknya misalnya. Boleh aja nulis pasang picture di Instagram. Saya juga masang picture di Instagram. Contoh, untuk menjadi mentor, legend. Untuk menjadi seorang talent yang baik, donkey. Kalau Anda lihat Instagram saya punya singkatan-singkatan seperti itu. Tapi kalau mau lebih, then baca yang 2 atau 3 halaman. Kalau mau lebih, then baca yang 1 buku. Tapi you are right, kalau belum apa-apa dikasih 1 buku, orang udah males baca duluan. So idealnya adalah yang pendek adalah teaser untuk membaca yang panjang. Seperti halnya sebuah film, pada saat filmnya panjang 2 jam, pasti ada teasernya yang hanya 2 menit. Begitu Mas Erdo, terima kasih banyak.
Pak Pam, waktunya tinggal 5 menit dan pertanyaan yang di chat sudah habis, atau kita buka pertanyaan langsung? Oke, maksudnya kita closing. Saya perlu 2-3 menit untuk closing. Nah, tapi kalau masih ada 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Live aja. Prastian ya, Bapak. Prastian tadi raise hand. Oke, ada yang raise hand. Silahkan. Ya, halo Pak Pam. Monggo Pak Prastian. Pak Pam, kalau dalam penulisan yang kita ngomongin storytelling itu kan kita bisa pakai alur yang maju mundur. Itu kalau dalam penulisan buku alur maju mundur mungkin nggak sih untuk dipakai alur maju mundur itu, dan gimana caranya sih kita bisa ngejaga agar pesan yang ada di buku itu tetap bisa tersampaikan gitu, Pak Pam. Makasih. Makasih banyak. Tergantung Anda mau baca, mau bikin buku apa, Pak. Jadi kalau ternyata Anda mau bikin buku leadership, maju mundur too kompleks, Pak. Terlalu rumit. Nah, karena pesennya yang banyak, pesennya yang heavy ya. Makanya kalau mau leadership, mau pakai storytelling, mending Anda menggunakan yang namanya kumpulan cerpen. Satu cerpennya cuma 2 atau 3 halaman dan langsung ada message-nya. Karena seperti dibilang Mas Erdo tadi ya, kalau kepanjangan orang nggak mau baca, Pak. Saya aja pernah eksperimen 4 halaman orang udah nggak mau baca. 2 atau 3 halaman bisa maksimum. Dan kalau ada 2 atau 3 halaman, alurnya jangan maju mundur. Kalau Anda mau baca fiksi, maju mundur bisa. Robert Zemeckis pernah bikin film yang paling keren, judulnya Back to the Future. Itu ceritanya rumit banget, Pak. Dari sini dibawa ke sini, tapi he can make it fun kalau fiksi ya. Kalau fiksi silahkan. Alur maju mundur, bolak-balik, dan lain sebagainya silahkan. Kalau non-fiksi jangan. Jadi semuanya jawabannya tergantung tema yang akan Anda tulis. Oke. Silahkan. Baik Pak, untuk langsung penutupan aja Pak Pam. Oke, makasih. Yakin nggak ada lagi yang raise hand? Cukup? Dari Indra Cahyadi, anak buah saya. Silakan. Mas Pam, sederhana aja. Kita kadang nulis sepertinya mungkin banyak inspirasi lah gitu ya. Sehingga kadang tidak ada yang beda kita dengan yang lain. Nah, apa ya untuk mendapatkan diferensiasi kita gitu ya? Apakah bisa langsung di awal atau kita memang harus terus menulis sehingga ada diferensiasi dari ya cita rasa kita, ya teknik kita itu. Seperti apa itu ya Mas Pam ya? Oke. Put something different. Seorang sahabat saya yang tadi saya bilang bikin surabi cinta. Banyak yang jual surabi di semua tempat. Nah, tapi surabi dia dikemas dengan kemasan yang sangat menarik. Bahkan pada saat diantar ada satu quote dari seorang pujangga terkenal, pengarang terkenal, dibikin dengan cantik. That's the differentiation. Sekarang dia sedang mengembangkan sebuah surabi premium, di mana dia mau membuat surabi yang sehat dengan Tropicana Slim. Contoh. Nah, berarti apa? Make it different. Jadi kalaupun udah jadi nggak apa-apa, tapi tambahkan sesuatu yang berbeda. Saya kasih beberapa ide. Baca buku dongeng-dongeng dari beberapa negara yang berbeda. Saya punya buku kumpulan dongeng Kolombia, kumpulan dongeng Irlandia. Baca dan masukkan ke situ. Menurut dongeng Irlandia yang pernah saya baca. Di artikel saya hari Senin saya akan nulis. Di Finlandia, negara dengan 188.000 sungai, mereka punya filsafat, mereka punya pepatah yang mengatakan demikian. That's the differentiation. Anda pernah pergi ke sebuah sungai air panas di Ciseeng dan melihat sesuatu yang aneh dari situ, taruh di situ. Contoh. So you put the differentiation. Saya belajar itu dari Aqua, air mineralnya sama. Karena memang diambil dari gunung. Tetapi perhatikan label etiket di Aqua. Kalau ada tulisan bra, berarti air itu diambil dari beras tadi. Kalau ada tulisan pan, itu dari Pandaan. Kalau ada SKB, itu dari Sukabumi. Ada CJR, itu berarti dari Cianjur. What does it mean? Nah, pada saat alami dan differentiate dari satu tempat ke tempat lain, make it different,
maka akan terjadi diferensiator. Jadi boleh aja isinya sama, air ya air aja. Tapi put some differentiator that make it different from others. Untuk itu gimana? Ya memang harus banyak baca sih Bapak. Makanya saya bilang, hanya bisa dilakukan dengan dengar, baca, bicara, dan dituliskan. Demikian Pak. Terima kasih. Makasih banyak. Oke, saya tutup ya. Sebentar, saya akan share slide lagi untuk penutupan. Sebentar. Saya akan menyampaikan di sini dan beberapa sudah saya sampaikan sebelumnya. Great way to create creative idea. Nah, ini orang udah pada tahu kalau Pak Pam selesai pasti ada singkatannya. Terus saya hobi bikin singkatan. Nah, dan singkatan saya kali ini adalah great way. Oke ya, generate 10 idea every day. Apapun itu, generate 10 idea. Oke ya. Read more book. Read more book. Oke ya. Terus kemudian eksperimen and draw. Kalau kehabisan ide nulis gimana? Gambar, Pak. Tapi yang paling penting adalah allocate time. Dan yang kemudian yang paling keren juga adalah try the new pattern. Keren banget, Pak. Seorang audiens mengirimkan saya singkatannya, saya akan share di sini juga. Dan dia bilang bahwa Pam Budi itu ternyata purpose-nya to live, love, lead, and leave a legacy. Ya. Aim for the difference, itu A-nya. M-nya adalah make the real difference. B-nya adalah build others up. U-nya adalah unleash the potential. Do transform. Dan the most important I-nya adalah impact the world around us. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada yang baru saja mengirimkan singkatan tersebut. But as my closing here, ingat baik-baik ya, mandi, 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 shower. By taking shower, you get great idea. Tadi ada yang sampai pamitan. Pak, saya pamit aja kalau gitu saya mandi ya. Saya mau dapat idea. Nanti habis ini saya japri ya. Nah, kamu udah dapat berapa ide ya. But anyway ya, generate 10 idea. Karena dari 10 idea bisa jadi hanya 1 atau 2 yang bisa dituliskan. Read more book. Mau nulis buku nggak bisa nggak kalau tidak read more book. Eksperimen and draw, tulis, kadang-kadang gambarkan. Allocate time. Saya mengalokitkan waktu setiap hari jam 5 sampai jam 6. 1 jam, 1 halaman. Try the new pattern. Cobalah pattern yang baru setiap hari. With that, ingat janji kita discuss, tapi kita ini bukan entertainment. Saya di sini bukan untuk menghibur Anda. I challenge all of you. Workshop ini, webinar ini sukses kalau Anda menulis buku dalam waktu 3 atau 6 bulan. Anda harus menerbitkan buku Anda. Mau dari penerbit yang publish, atau penerbit yang independen, atau self-publish. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelum bubar, boleh nggak ya kita foto bersama dulu biar ada kenang-kenangannya. Ya. Jadi videonya mohon dibuka semua. Iya. Senyum yang lebar. Bajunya jangan dibuka, hanya giginya aja yang kelihatan. Mohon maaf kalau One Nature santai ya, jadi jangan terlalu bingung kalau banyak bercandaan. Oke, udah siap. Saya ini ada 62, jadi kayaknya beberapa kali fotonya. Halaman pertama, siap senyum semuanya. Oke. Halaman kedua. Masih dengan senyum yang lebar paling manis. Terima kasih. Halaman ketiga. Ya, wah udah mulai banyak fotonya saja. Halaman, oh sudah tinggal 3 halaman. Oke.
Terima kasih semuanya sudah beracara di OneHR. Terima kasih Teach Me yang sudah menyiapkan Zoom-nya dan semua partisipan yang pertanyaannya luar biasa. Dan khususnya Bapak Pambudi luar biasa sharing-nya. Really appreciate ilmunya dan juga bukunya nanti buat 5 penanya pertama ya. Iya, tolong sama Mbak Sandra dikoordinasi supaya mendapatkan alamat dan nomor telepon mereka. Nanti dikirim ke saya akan kirimkan buku. Oke, sudah dicatat. Terima kasih semua Bapak Ibu, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih Bu Sandra. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kesehatan. Semuanya. Terima kasih Pak Pam. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Terima kasih Mas Pam. Sama-sama Bapak. Waduh, masih ada Pak Effendi. Makasih Pak Effendi. Terima kasih. Ada Paman F. Stay healthy, stay safe. Makasih. Merah. Terima kasih, sehat selalu semua. Selamat malam, terima kasih. Pak Pam, thank you. Sandra, Meti. Siap, makasih Bang. Oh, ada Bu Cynthia. Waduh, saya udah berapa kali ke Sawah Segar. Sabtu saya ke sana lagi ya. Sip. Sentuh. See you ya, sehat-sehat. Take care, bye-bye. Alhamdulillah, makasih. Sampai ketemu. Bang Doni, makasih. Sampai ketemu. Thank you. Semua yang udah join. Hostnya di Mbak Sandra kalau mau di end meeting. Oke, aku end ya. Terima kasih.